Banjir terjang permukiman warga berjibaku untuk selamatkan diri. Video, arogan. Kenapa dia? Bikin video. Seorang oknum polisi pengawal kendaraan mewah tendang pemotor. Mau hari ini angin. Terpergok bobol rumah dan jadi bulan-bulan warga, seorang pemuda menangis. Ledakan menyertai kebakaran rumah warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadid. Dan saya Indah Idita menemani pagi adalah fokus pagi kali ini Minggu 16 Maret 2025. Seperti biasa pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, dilanda hujan deras, permukiman di kawasan Braga, Kota Bandung terendam banjir. Sementara seorang warga nyaris terjebak banjir bandang yang menghantam Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang warga nyaris terjebak banjir bandang yang menerjang permukiman di kawasan Nyalindung, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Adio, bang. Adio, baik. Wah, di luhur. Beruntung ia selamat setelah diperingatkan warga lain. Hujan deras selama 2 jam membuat aliran sungai Cimeta meluap hingga mencapai 2 meter lebih. Sedikitnya 20 rumah dan 1 sekolah rusak terdampak banjir bandang. Allahu Akbar. Warga yang di pinggir agak jauh dari kali habis semua. Alhamdulillah sampai saat ini korban jiwa tidak ada. Mohon bantuannya Pak Bupati Bandung Barat, Bapak Gubernur. Banjir akibat hujan lebat juga melanda Kota Bandung, Jawa Barat. Luapan Sungai Cikapundung yang tak lagi dapat menampung air hujan merendam jalan-jalan di kawasan Braga. Selain merendam akses jalan, banjir juga menggenangi ratusan rumah warga. Derasnya hujan membuat ketinggian air terus bertambah hingga mencapai 70 cm. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras lebih dari 2 jam mengakibatkan Kali Cibaligo di Kota Cimahi, Jawa Barat meluap dan menerjang beberapa kendaraan. Bahkan 2 orang lansia harus dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran karena mobil yang dikendarai terjebak arus deras. Tim damkar berjibaku mengevakuasi 2 orang yang terjebak di dalam mobil saat arus banjir menerjang Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Sabtu sore. Evakuasi korban di mobil. Mobil pasangan lansia yang melaju dari Batu Jajar bahkan sempat terseret banjir luapan Kali Cibaligo akibat hujan deras. Ya, nanti sebentar. Kita taliin dulu mobilnya. Nyawa 2 korban akhirnya bisa diselamatkan. Nah, duduk bapaknya ya. Siap, alhamdulillah. Air mengalir deras hingga meluap ke jalan di barat sungai membuat sejumlah titik terputus. Sejumlah kendaraan warga pun terjebak tak bisa melintas. Arus lalu lintas dari arah Batu Jajar menuju Kota Bandung di jalur selatan Kota Cimahi sempat terputus hingga 2 jam sejak hujan deras terjadi pukul 4 sore. Sementara itu, luapan Kali Cibaligo mengakibatkan permukiman penduduk di RW 2 Kelurahan Melong, Kota Cimahi terendam banjir. Sholat tarawih yang sedianya digelar berjemaah Sabtu malam batal digelar karena air merendam masjid dalam 1 meter. Sekira 25 rumah di kawasan ini juga turut terendam banjir. Aktivitas warga pun terganggu. Yang terdampak banyak. Istilahnya ya ibadah kan aja tidak bisa beribadah gitu. Terus ya warga-warga pun tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah karena sama kebanjiran juga di rumah juga ya beres-beres aja ini. Petugas BPBD Kota Cimahi berupaya menormalisasi saluran yang tersumbat agar banjir segera surut. Selasa malam sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, genangan air berangsur surut. Arus lalu lintas di titik banjir normal kembali dan sudah bisa dilalui berbagai jenis kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat.
Seorang warga hanyut terbawa arus air menyusul sebuah rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, runtuh akibat gerusan sungai yang meluap. Selain menyeret sebuah minibus arus air, banjir juga memaksa warga selamatkan diri dan barang berharga mereka. Kental. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rekaman video amatir warga memperlihatkan minibus terseret arus banjir hingga tersangkut di sebuah selokan di Desa Dimong, Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara sejumlah warga terjebak genangan air hingga petugas mengevakuasinya ke tempat yang lebih tinggi dari banjir. Banjir di Kabupaten Madiun meluas hingga ke 3 kelurahan di wilayah kota. Itu ada 3 kelurahan yang terdampak, utamanya adalah Kelurahan Pilangbangu, kemudian ke utara ada Gelun dan juga Tawangrejo. Untuk berapa rumah saat ini masih dihitung oleh rekan-rekan. Warga juga berjibaku untuk menyelamatkan diri, wanita lansia, dan perabotan serta harta benda mereka dari rendaman air di permukiman mereka setinggi 70 cm di kawasan Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Arus deras air juga menggenangi jalan raya hingga sejumlah kendaraan tak bisa melintasinya. Banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak sore dari lereng Gunung Wilis ini juga merendam ratusan rumah warga di sejumlah desa. Sebenarnya sudah sering, tapi ini berhubung sangat lebat hujannya. Ini tahun ini yang paling besar banjirnya. Ini sampai masuk rumah ya tahun ini Pak ya? Iya. Sebelumnya cuma di jalan aja Pak ya? Iya. Geser semua, jangan ke jembatan semua. Geser, anak-anak jangan ke jembatan. Sementara di kawasan Dagangan, seorang warga hanyut akibat terbawa arus air menyusul sebuah rumah runtuh akibat gerusan sungai yang meluap. Korban berusia 77 tahun hilang saat menunaikan salat maghrib. Kejadian rumah yang longsor, itu mengakibatkan runtuh dan di dalam rumah itu ada salah satu penghuninya. Pada saat terjadi keruntuhan itu beliau sedang melaksanakan sholat maghrib. Tim BPBD Kabupaten Madiun bersama anggota TNI Polri masih menyisir tempat kejadian untuk mencari keberadaan korban. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Sejumlah tragedi kebakaran terjadi di Jawa Timur. Seorang wanita lansia tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya di Bangkalan. Sementara di Madiun, rumah yang dihuni 5 orang terbakar saat penghuninya terlelap tidur. Kobaran api yang terus membesar dan suara ledakan membuat panik warga saat sebuah rumah di Desa Kajang, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbakar Sabtu pagi. 3 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian berusaha memadamkan api. Namun, dalam tempo yang tak lama, rumah itu ludes terbakar. Diduga api berasal dari kamar di bagian belakang rumah yang kemudian merambat ke bagian lainnya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Yang terbakar hampir 80% kena semua. Dari penyebab kita belum tahu Pak, karena kita belum dalam penyidikan. Insiden rumah terbakar juga terjadi di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat dini hari. Rumah itu dihuni seorang wanita lanjut usia yang hidup sebatang kara karena anak-anaknya merantau di luar kota. Pemadaman sulit dilakukan lantaran akses jalan yang sempit. Sementara material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghabiskan seisi bangunan. Usai api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian, wanita lansia penghuni rumah ditemukan tewas terbakar dalam keadaan meringkuk di ranjangnya. Diduga api berasal dari lampu teplok dan menyambar ke dinding rumah serta minyak yang disimpan korban. Dari olah TKP ditemukan sebuah teplek yang berbahan minyak, kemungkinan tersenggol binatang atau hewan, terus tumpah sehingga menyambar dinding rumah yang terbuat dari kayu, sehingga dan kebetulan informasinya ibu ini sering nyimpan minyak untuk persediaannya. Atas permintaan keluarganya, jenazah korban kemudian dikebumikan di pemakaman Desa Kamal. Tim Liputan melaporkan. Terpergok membobol rumah seorang pemuda menangis jadi bulan-bulanan warga. Fokus Pagi akan segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Indah Edita. Dan saya Astra Wisyari. Seorang oknum anggota polisi yang sedang mengawal kendaraan mewah diduga menabrak dan menendang seorang pemotor hingga tersungkur ke parit di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Video yang direkam warga tersebut kemudian viral di media sosial. Viral di media sosial, anggota Patwal Polres Bogor menabrak dan menendang seorang pengendara motor hingga tersungkur ke parit di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Saat itu polisi tengah mengawal sebuah mobil mewah berwarna putih. Setelah korban jatuh ke dalam parit, penumpang dalam mobil mewah itu akhirnya turun dan mendekati korban. Peristiwa itu bahkan mengundang perhatian pengguna jalan dan warga sekitar. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Gunta membenarkan peristiwa itu. Saat itu oknum polisi itu tengah mengawal rekan yang hendak kembali ke kota Bogor. Anggota saat ini sudah dilaksanakan pemeriksaan dan diberhentikan dari tugasnya saat ini untuk dilaksanakan pemeriksaan. Saat itu pengawalan siapa, Anda? Untuk saat itu pengawalan adalah rekannya yang bersangkutan itu sudah lama kenal. Memang awalnya mau silaturahmi, tetapi karena ternyata ketemu dari bawah, sekalian diboyong ke atas ke tempatnya yang dikawal. Kasat Lantas Polres Bogor berjanji akan menindak tegas dengan memberikan sanksi pemberhentian jabatan sebagai patwal. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pemuda jadi bulan-bulanan warga gara-gara nekat mencuri spion mobil di Durensawit, Jakarta Timur. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pemuda menangis saat terpergok membobol rumah. Pemuda ini hanya bisa menangis karena takut dihakimi warga desa Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria tersebut terpergok saat hendak mencongkel jendela rumah yang juga digunakan sebagai toko grosir. Ia sempat mencoba kabur dengan memanjat pagar, namun warga yang melintas berhasil mengamankan pemuda tersebut. Korban keluar dari kamar, berhadapan dengan pelaku. Korban takut, masuk kamar lagi, teriak-teriak mati. Di Durensawit, Jakarta Timur, seorang pemuda juga jadi bulan-bulanan warga gara-gara ketahuan mencuri sepasang kaca spion mobil di kawasan Pondok Kelapa. Beruntung polisi datang untuk mengamankan pemuda asal Bekasi itu. Saya baru berani neriakin dari Simpang 5. Dari Simpang 5 langsung saya teriakin ke sini. Nah, yang satu ngambil ke arah Pondok Kopi, kanan. Berapa orang dia pelaku? Berempat, Bang. Berempat? Iya. Petugas memburu keberadaan 3 rekan terduga pelaku yang identitasnya telah diketahui. Tim Liputan melaporkan. Tawuran menodai bulan suci Ramadan, pemirsa. 2 kelompok remaja di Medan, Sumatera Utara saling serang karena diduga dendam. Polisi berupaya menghalau 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran di atas jembatan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Tawuran yang terjadi selepas sahur ini diduga dipicu dendam lama. Ironisnya, tak hanya menyerang kelompok lawan, sejumlah warga yang baru pulang salat subuh ikut jadi sasaran. Kami mau damai, aman, beribadah tenang ya bulan puasa ya. Takutlah sama Allah ya, bukan takut sama siapa-siapa, sama Allah aja takut. Situasi jembatan yang dijadikan arena tawuran kini telah kembali normal. Polisi tetap menyiagakan anggotanya untuk menjaga agar tawuran tidak kembali pecah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Belasan kendaraan diduga travel ilegal terjaring razia di jalur Cirebon, Kuningan, Jawa Barat. Selain berplat hitam, kendaraan tersebut juga kedapatan mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Anggota Satlantas Polresta Cirebon menggelar razia terhadap sejumlah kendaraan milik pribadi atau berplat hitam yang diduga sebagai mobil travel gelap di jalur Cirebon Kuningan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Satu persatu kendaraan tersebut dihentikan dan diperiksa muatan dan penumpangnya. Selain muatan, polisi juga memeriksa kelengkapan surat kendaraan dan SIM pengemudi. Kendaraan yang tidak melanggar diperbolehkan melanjutkan perjalanan, sementara yang mengangkut penumpang tujuan Jakarta dan melebihi kapasitas ditilang dan penumpangnya dipindahkan ke angkutan umum. Di mana kendaraan pribadi digunakan menjadi angkutan orang atau angkutan barang umum. Nah, seperti halnya tadi contohnya sudah kita lakukan penindakan
bahwa kendaraan pribadi dengan ditutup menggunakan kaca film yang gelap dan masih menggunakan plat nomor kendaraan pribadi ternyata mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak dan lintas kota. Dalam razia kali ini sebanyak 15 kendaraan berhasil ditertibkan dan sebagian besar mengangkut penumpang yang hendak mencari kerja di Jakarta. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Pasal berlapis dan pelanggaran berat menjerat mantan Kapolres Ngada AKBP FWL menyusul 4 orang, 3 diantaranya anak di bawah umur menjadi korban dugaan kekerasan seksual. Bahkan Lembaga Perlindungan Anak mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi penjara seumur hidup hingga pidana mati kepada tersangka. Dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 4 orang, 3 diantaranya anak di bawah umur serta mengonsumsi narkoba oleh mantan Kapolres Ngada AKBP FWL merupakan pelanggaran berat. Penyidik sedianya menjerat tersangka dengan pasal berlapis hingga pemecatan. Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur juga segera memberikan pendampingan psikologi dan hukum kepada para korban. Pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi seberat-beratnya berupa penjara seumur hidup hingga pidana mati kepada tersangka. Predator seksual anak maka layak diberikan hukuman maksimumnya adalah hukuman mati. Ini sebenarnya yang kami harapkan supaya bisa diberikan ancaman hukuman yang seberat-beratnya karena pelaku ini melakukan beberapa jenis kejahatan. Selain kejahatan seksual, yang bersangkutan juga melakukan kejahatan terkait dengan pornografi, kemudian juga narkoba, tindak pidana perdagangan orang. Polda NTT telah memeriksa 9 saksi dan seorang korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tersangka mantan Kapolres Ngada AKBP FWL. Penyidik juga menyita sejumlah alat bukti, diantaranya 8 piringan cakram berisi video asusila, rekaman CCTV, hingga dokumen pemesanan hotel. Jeffrey Suni melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diduga maling jemuran seorang pria tewas dianiaya. Fokus Pagi akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi pemirsa. Seorang pria yang dituduh maling jemuran di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas dengan tubuh penuh luka lebam di tempat pembuangan sampah. Dari penyelidikan, polisi menangkap 4 orang yang diduga menganiaya korban hingga tewas. Polisi melakukan olah TKP di lokasi temuan jenazah seorang pria di Jalan Pondok Rawa, Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jenazah yang dipenuhi luka lebam itu menimbulkan curiga petugas yang menduga kematiannya akibat penganiayaan. Berselang sehari setelah penemuan mayat, 4 orang ditangkap polisi. Mereka diduga menganiaya seorang pria yang dituduh sebagai maling jemuran. Mulanya 10 Maret lalu, salah seorang tersangka memergoki korban memegang jemuran dan langsung diteriaki maling. 3 tersangka lainnya kemudian turut meringkus, lalu menganiaya korban hingga tewas. Jenazah korban yang belum diketahui identitasnya ini lalu dibawa dengan becak dan dibuang di semak-semak tempat pembuangan sampah Kecamatan Percut Setuan. Sopir becak ada yang mengantarkan dari sini. Sopir becak itu hanya diminta tolong untuk mengantarkan. Nah, dia mengantarkan, tapi kita masih proses. Kemarin sudah kita panggil, sudah kita periksa ya Pak ya. Sudah kita periksa juga. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam pidana 4 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Pencurian uang puluhan juta rupiah di sebuah toko kelontong di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pria yang berpura-pura sebagai pembeli itu mengelabui korban dengan memintanya meninggalkan warung. Uang puluhan juta rupiah yang diikat dalam satu gepok seketika dibawa kabur oleh seorang pria yang pura-pura jadi pembeli. Kok berita-beritakan misalkan mendesang gitu sih? Oh, bisa. Bukan ikut pinten. Bukan ikut lah, bukan ngertos. Berita-beritakan ya. Makan langka ya, biasanya biarinnya langka ya. Canggih Ibu. Saat itu pemilik warung kelontong sengaja dialihkan agar masuk ke dalam rumah meninggalkan toko. Dalihnya untuk membeli rokok dan menyetorkan uang melalui link agen sebuah bank BUMN.
Pencurian yang terjadi di Desa Langkap, Brebes, Jawa Tengah itu menyebabkan pemilik warung kehilangan uang tunai sebesar 24 juta rupiah. Namun kurang dari 24 jam, pria yang ternyata seorang residivis itu berhasil diamankan. Diamankannya di Pemalang oleh tim Resmob Polres Brebes. Dan dengan Pemalang. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja? Untuk uangnya kalau tidak salah sih sekitar 24 juta Pak. Terus untuk yang barang bukti yang kita berhasil amankan kurang lebih sekitar 15 jutaan. Kini tersangka terancam pasal pencurian dengan pidana 5 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Wanita lanjut usia ditemukan tak bernyawa di dalam tandon air di rumahnya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Saat dievakuasi didapati lebam di bagian wajahnya. Petugas mengevakuasi jenazah seorang wanita berusia 77 tahun dari dalam tandon air di rumahnya di Jalan Keadilan 1, Taman Sari, Jakarta Barat. Jasad wanita itu didapati dalam keadaan tertelungkup dan ada lebam pada wajah korban. Penemuan jenazah wanita lansia itu berawal dari kecurigaan tetangga yang tak kunjung melihat keberadaan korban. Padahal, setiap pagi wanita itu pergi ke rumah sakit untuk menjaga suaminya yang sudah sepekan dirawat. Karena panggilan tetangga tidak direspon, maka warga masuk melalui jendela dan mencari-cari dari lantai 1 hingga lantai 3 rumah itu. Dicari lagi ke atas, kalau apa nggak ada, tuh bak ledeng itu terbuka sebagian. Terus anak saya nggak sengaja nyender di meja, ataunya itu anak saya ngeliat, ih ada baju, katanya kembang-kembang gitu. Di manggil supir tuh, ada baju di bak ledeng, pas dilihatnya sama supir si Inci udah ngambang. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna diperiksa. Sementara Polsek Taman Sari yang menangani kasus ini masih melakukan penyelidikan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Diduga tersesat di sebuah perkebunan sejak Jumat lalu, seorang wanita berusia 70 tahun di kawasan Bualemo, Kabupaten Banggai, Palu akhirnya ditemukan selamat. Isak tangis keluarga pun pecah saat tim SAR gabungan bersama warga membawa korban ke rumahnya. Tim SAR bersama warga menemukan wanita lanjut usia berusia 70 tahun ini tersesat di sebuah perkebunan. Tim SAR kemudian membawa korban dengan mobil patroli untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Tangis keluarga pun pecah saat mereka menyambut kedatangan Poninten di rumahnya di kawasan Bualemo, Kabupaten Banggai, Palu. Korban atas nama Nenek Poninten, umur kurang lebih 70 tahun, berhasil ditemukan oleh salah satu warga yang sedang berkebun atas nama Pak Mustamin. Kemudian Pak Mustamin melaporkan ke posko. Selanjutnya kami menuju ke kebun Pak Mustamin untuk membantu evakuasi. Sebelumnya Poninten hilang sejak Jumat lalu saat ia pergi ke kebunnya. Hingga malam hari Poninten tak kunjung pulang sehingga pihak keluarga melakukan pencarian. Samsudin Tobone melaporkan dari Palu. Hujan deras yang mengguyur Garut, Jawa Barat mengakibatkan sungai irigasi meluap dan masuk ke jalan raya. Sejumlah kendaraan pun nekat menerabas derasnya arus banjir berlumpur pekat. Inilah rekaman video amatir saat mobil nekat menerjang derasnya arus banjir di Jalan Raya Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Kawasan ini sudah ketiga kalinya terendam banjir karena air sungai irigasi meluap saat hujan deras. Banjir yang surut menyisakan lumpur tebal. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas banyak yang terhenti karena terjebak lumpur. Kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas di kedua arah macet. Untuk menyingkirkan lumpur, aparat gabungan menerjunkan satu alat berat. Sementara di kawasan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, hujan deras berdampak pada sawah longsor dan menutup akses jalan alternatif sepanjang 100 meter. Warga Sabtu pagi bergotong royong menyingkirkan material longsor agar jalan kembali bisa digunakan. Hujan deras yang terjadi pada Jumat malam juga mengakibatkan tebing longsor menimpa garasi rumah warga. Sementara tembok penahan tebing yang tergerus, derasnya air hujan mengakibatkan sebagian jalan desa rawan longsor.
Di informasi lain, pemirsa, sopir truk tewas setelah rem truk bermuatan material yang dikendarainya diduga blong dan menabrak kendaraan lainnya di Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan di Jember, Jawa Timur, truk bermuatan galon terekam CCTV terlibat kecelakaan beruntun. Akibatnya 2 korban terluka serius. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan sepeda motor di Jalan Raya Desa Kejayaan, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur, Sabtu sore terekam CCTV. Tak hanya mengakibatkan muatan galon berhamburan, kecelakaan mengakibatkan pengendara motor dan pengemudi truk galon terluka serius. Penyebab utama insiden masih diselidiki. Diduga kecelakaan karena truk bermuatan galon air minum melaju kencang dan melanggar marka jalan hingga menabrak truk dari arah berlawanan. Satu truk yang dikendari oleh Bapak Rudi Harmanto berjalan dari arah timur ke barat dan sampai di TKP menumbur satu truk yang berlawanan arah yang bermuatan gabah dan melaju lagi menabrak truk tangki di depannya. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, polisi dan petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi bangkai truk yang rusak setelah terlibat tabrakan di Jalan Nasional Desa Ciberem, Cugenang, Sabtu pagi. Truk bermuatan material bangunan yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur ini sempat menabrak sejumlah sepeda motor, bus dan sebuah truk hingga keluar lajur dan menabrak tebing. Diduga rem truk blong saat melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan mau tak terhindarkan. Akibatnya sopir truk tewas di lokasi kejadian dan 5 pengendara terluka ringan. Sopir tersebut berusaha mengalihkan kemudinya untuk menghindar dari kendaraan di depannya, dialihkan ke kanan, kemudian menabrak 2 kendaraan bermotor, kemudian 1 truk, kemudian terakhir diakhiri dengan 1 bis. Untuk kepentingan penyelidikan, seluruh bangkai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dievakuasi ke Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur. Tim Liputan melaporkan. PSIS Semarang akan menjamu Madura United FC di pekan 27 BRI Liga 1. Kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk menghindar dari zona degradasi. PSIS Semarang bersiap meladeni tantangan Madura United FC di Stadion Jatidiri malam nanti. Laskar Mahesa Jenar berburu 3 poin untuk menjauh dari zona degradasi. Anak asuh Gilbert Agius harus bekerja keras karena PSIS Semarang belum pernah menang di 5 pertandingan terakhir. Sementara di kubu tim tamu, Madura United datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menaklukkan klub Tainan City di kompetisi AFC Challenge League. Modal kemenangan itu bisa melecut semangat anak asuh Alfredo Vera bangkit dari zona degradasi. Pemirsa, saat lagi kita saksikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan kami masih punya informasi menarik lainnya, di antaranya truk terbalik saat terobos banjir. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi pemirsa. Banjir melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Di Riau, sebuah truk terbalik saat menerobos banjir yang berendam jalan lintas timur Sumatera. Sebuah truk tangki terguling saat menerobos banjir di jalan lintas timur Sumatera, Kabupaten Pelalawan, Riau. Diduga kendaraan limbung setelah menginjak lubang yang tertutup banjir. Derasnya luapan air membuat pengendara yang melintas harus berjalan ekstra hati-hati. Apalagi sudah banyak truk yang terperosok saat melintasi banjir. Pemerintah daerah setempat telah mengajukan peninggian jalan sebab banjir membuat arus kendaraan dan barang tersendat. Hari ini kita tahu APBN ada rasionalisasi, efisiensi, nah ini yang harus kita sinkronkan agar pemerintah pusat bisa lebih perhatian khusus untuk lintas timur KM 73 sampai ke 84. Hujan deras yang mengguyur wilayah Musirawas dan Musi Banyu Asin membuat jalan penghubung kedua kabupaten tersebut longsor.
Ruas jalan sepanjang 2 meter yang berada di Kelurahan Pasar Muara Beliti tergerus air dan menyapu sebuah rumah hingga nyaris masuk sungai. Di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, banjir akibat meluapnya Danau Padang Tempirai merendam ratusan rumah di Desa Tempirai Timur. Ketinggian air yang mencapai 75 cm membuat aktivitas warga lumpuh. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, banjir lahar terjang aliran Sungai Leprak Jugosari Candipuro menyusul hujan deras melanda kawasan Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur. Selain memuntahkan banjir lahar, Semeru juga menyemburkan letusan atau erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.200 meter. Banjir lahar dari Gunung Semeru ini menerjang aliran Sungai Leprak Jugosari, Candipuro Lumajang, Jawa Timur. Seperti tampak dalam rekaman video amatir warga, arus deras tercampur material vulkanis berupa abu, batu dan pasir mengalir deras di sungai tersebut. Hujan deras di kawasan gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini menjadi penyebab banjir lahar. Selain memuntahkan banjir lahar, Semeru juga menyemburkan letusan atau erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 1.200 meter dari puncak kawah. Dampak banjir lahar, warga sekitar kawasan bencana terisolasi. Saat ini memang banjir merusak jalan-jalan masyarakat untuk ke lahan atau ke pertanian tapi tidak menimbulkan dampak yang begitu signifikan ke masyarakat sekitar. Beralih ke informasi lain, gara-gara cucu pemilik warung bermain korek api, warung di Probolinggo, Jawa Timur hangus dilalap api. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, si jago merah yang mengamuk membuat rumah makan ludes terbakar. Kobaran api yang kian membesar dengan cepat melalap sebuah rumah makan di Jalan Kiai Haji Tajudin, Kelurahan Bahagia, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Material bangunan yang terbuat dari bambu membuat api sulit dipadamkan kendati sudah dikerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Dalam tempo 1 jam, rumah makan itu ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di dekat rumah makan itu. Bara api yang terbawa angin lalu menyambar saung-saung di rumah makan. Untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran, Polres Metro Bekasi masih menggelar penyelidikan. Tapi dari awal, dari pembakaran sampah, merembet kena angin, cuaca sekarang angin segede Pak, ditabang, terbawa angin, mungkin ada perambatan. Sampahnya itu di luar? Di luar. Menurut dari karyawan, rumah makan dari luar. Sementara itu, si jago merah juga mengamuk di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu siang. Sebuah warung nasi di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwul, ludes dilalap api. Untuk menjinakkan amukan si jago merah, 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain bangunan warung itu, sebuah bengkel dinamo juga terdampak karena letaknya bersebelahan dengan warung yang terbakar. Kebakaran diduga dipicu cucu pemilik warung yang berusia balita yang bermain korek api. Batang korek yang menyala dibuang dan menyambar jerigen bahan bakar minyak di dapur warung. Sang cucu dan pemilik warung selamat karena mereka keluar sebelum api membesar. Ada bensin 2 di dalam. Waktu saya main korek langsung ya. Langsung terbakar Bu ya? Main koreknya di kompor atau enggak, di dalam kan bensinnya ada di dalam. Yang main korek anak atau siapa? Oh cucu ya Bu ya. Kerugian akibat kebakaran mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Peredaran uang palsu marak terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah kasus berhasil diungkap aparat kepolisian. 2 pria diamankan saat belanja bahan pokok gunakan uang palsu pecahan Rp100.000. 2 pria diduga pengedar uang palsu diamankan polisi. Mereka tertangkap basah berbelanja bahan pokok gunakan rupiah palsu pecahan Rp100.000. Kejadian pada 6 Maret di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terungkap lantaran salah satu pedagang curiga. Wujud uang palsu pecahan Rp100.000 itu memiliki tekstur yang licin. Pedagang menggeledah tas pelaku dan menemukan sejumlah uang dengan nomor seri yang sama. Hasil penyelidikan, uang palsu sebesar 100 juta didapatkan keduanya dari seorang pria asal Banyumas, Jawa Tengah. Operandi para pelaku ini adalah dengan melakukan pembelian di TKP tersebut ya, di Pasar Lembang ya, Panorama. Jadi diketahui oleh korban sehingga pada saat dilakukan pengecekan terhadap uang yang dipergunakan untuk membeli ayam pada saat itu ya,
ternyata uang tersebut palsu. Sementara itu, Satreskrim Polres Mojokerto, Jawa Timur membongkar praktik peredaran sekaligus produksi uang palsu. Sebanyak 8 pria berhasil diamankan. Kasus terkuak saat salah satu tersangka bernama Ahmad tertangkap tengah memperjualbelikan uang palsu pecahan 50.000 di area pemakaman Dusun Meduran pada 9 Februari. Dari pengungkapan sindikat ini, polisi menyita barang bukti berupa uang palsu senilai 700 juta beserta peralatan produksi pembuatan uang. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Teliti membeli minyak goreng kemasan, pastikan produk yang dijual bukan minyak goreng curah. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, polisi meringkus pasangan suami istri yang menjual minyak goreng curah dalam kemasan palsu jerigen minyak goreng bermerek. Sepintas tak ada yang aneh pada tumpukan jerigen minyak goreng dengan merek terkenal ini. Tapi ini adalah barang bukti kasus pemalsuan merek sekaligus penjualan minyak goreng yang dilakukan pasangan suami istri di Kabupaten Malang. Tersangka memalsukan kemasan minyak goreng merek terkenal tersebut dan mengisinya dengan minyak goreng curah, lalu menjualnya ke pasaran. Praktek ini terbongkar setelah seorang tenaga penjualan produk minyak goreng kemasan curiga menemukan kejanggalan pada kemasan produk di sebuah toko. Setelah diselidiki, minyak goreng kemasan tersebut palsu dan isinya adalah minyak goreng curah. Mereka sudah beraksi sejak tanggal 25 Desember 2024. Adapun semasa perjalanan mereka yang sudah mereka jual adalah sebanyak 16 jerigen, yang mana di dalam 16 jerigen ini mereka mendapat peroleh keuntungan sebesar Rp4.800.000. Ciri-ciri minyak goreng kemasan palsu diantaranya kemasan jerigen lebih kecil dan isi yang lebih sedikit dibandingkan yang asli, tutup botol berwarna kuning dengan warna minyak goreng kuning pekat. Selain itu, gambar pada kemasan lebih kecil, logo halal masih menggunakan logo lama. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal penyalahgunaan merek dan perlindungan konsumen yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemerintah terus pantau peredaran minyak kita di pasaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin ketersediaan minyak kita selama Ramadan hingga Lebaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama jajarannya meninjau harga bahan pokok di Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Selain mengecek harga bahan pangan, Budi juga sempat menakar ukuran minyak kita yang beredar di pasaran. Dari hasil inspeksi, tidak ditemukan volume minyak kita yang kurang dari takaran. Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan menjamin stok minyak kita aman hingga hari Lebaran. Pak, artinya sudah tidak akan ada lagi minyak kita dengan harga 18.000 dan stok aman sampai Lebaran ya Pak? Stok aman ya, stok aman. Kami sudah koordinasi dengan para produsen. Produsen sepakat bahkan akan memasok 2 kali lipat ya selama Lebaran ini. Namun situasi berbeda dialami sejumlah pedagang di pasar tradisional Karawang, Jawa Barat. Pedagang mengeluh minyak kita kemasan 1 liter mulai langka dan pembelinya pun mulai berkurang. Untuk meyakinkan pembeli, pedagang bahkan harus menimbang minyak kita yang akan dijual ke konsumen. Di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, aparat kepolisian bersama pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar sidak di Pasar Sentral PK Bata. Dari hasil uji sampel, petugas menemukan minyak kita kemasan botol yang tak sesuai takaran. Petugas Polres Polewali Mandar akan menindaklanjuti temuan ke perusahaan produsen minyak kita. Tim Liputan melaporkan. Persiapan masa angkutan Lebaran perbaikan di jalan utama jalur selatan di Brebes, Jawa Tengah terus dikebut. PT KAI Daob 8 Surabaya, Jawa Timur juga terus memperbaiki jalur kereta api yang melintasi 11 kabupaten kota di Jawa Timur. PT KAI Daob 8 Surabaya terus melakukan perawatan jalur kereta api memastikan keselamatan dan kenyamanan angkutan Lebaran 2025. Perawatan jalur rel meliputi penggantian serta perbaikan pada rel, bantalan rel, baut, penambat rel, jembatan, lebar jalur, serta geometri jalan rel. Jalur yang mendapatkan perawatan dan perbaikan sejauh 530.168 km yang melintasi 11 kabupaten kota di Jawa Timur.
Sementara itu, perbaikan jalan rusak di jalur selatan juga terus dikebut, salah satunya di jembatan Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seperti diketahui, jalur selatan Brebes arah ke Purwokerto ini selalu ramai di musim arus mudik serta balik lebaran, pemirsa. Selain dilewati kendaraan dari jalur Pantura, Simpang Pejagan, jalur ini juga dilalui kendaraan yang baru keluar dari tol Trans Jawa via exit tol Pejagan. Jelang masa mudik lebaran, berbagai persiapan dilakukan pihak penyedia jasa angkutan dan transportasi mudik. Namun, jalan nasional yang menghubungkan Serang dengan Jakarta, khususnya di Kabupaten Serang, Banten, kondisinya masih belum penuh lubang. Hati-hati jalan berlubang, kurangi kecepatan. Alih-alih menutup lubang, aparat terkait sejauh ini hanya memasang papan peringatan bagi para pengguna jalan di dekat lubang. Hingga Jumat, kondisi Jalan Nasional Serang, Jakarta tersebut masih penuh lubang dengan kedalaman sekitar 5 cm. Padahal jalan di wilayah Kabupaten Serang ini merupakan jalur pemudik untuk mencapai pelabuhan penyeberangan Merak. Sementara, menurut Kementerian PUPR, upaya perbaikan Jalan Nasional sepanjang 578 km telah berjalan dan dilakukan secara berjenjang. Kita lagi berjenjang, Pak, untuk mendekati ke titik-titik itu sendiri, karena kita emang berjalan, Pak, untuk sampai di mana dengan posisi nanti di H-10 kan udah zero lubang itu sendiri. Sementara itu, PT Pelni, PT Pelindo, dan PT SDP Indonesia Ferry telah bersiap untuk pelayanan mudik lebaran. Tak kurang dari 50 armada kapal dengan 60.212 kursi untuk satu kali keberangkatan dan 68 dermaga dengan 203 kapal akan dioperasikan untuk mengangkut penumpang selama masa mudik lebaran tahun ini. 68 dermaga, 56 diantaranya dalam milik ASDP, dan 12 yang lainnya dalam non-ASDP. Dan ada 203 kapal yang kita operasikan, 59 kapal milik ASDP dan 144 kapal reguler itu non-ASDP. PT Pelindo siap mengoperasikan 63 pelabuhan pada puncak arus mudik 28 Maret dan 29 Maret mendatang dengan peningkatan sejumlah fasilitas terminal. Tim Liputan melaporkan. Kericuan mewarnai rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah. Fokus Pagi akan segera kembali. Woi, Anda mendorong teman-teman bagaimana? Anda kembali Fokus Pagi, pemirsa. Sungai Cimande kembali meluap dan merendam ratusan rumah di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian banjir hingga 2 meter membuat sejumlah warga harus dievakuasi dari rumah mereka. Wanita lansia dievakuasi hingga harus digendong petugas gabungan di lokasi terdampak banjir luapan Sungai Cimande, Dusun Bunter, Desa Sukadana, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu malam. Korban sempat menolak mengungsi, namun ketinggian air yang terus meningkat membuat evakuasi harus dilakukan. Iya, ketinggian banjir Sabtu malam mencapai 2 meter. Meski kerap jadi langganan banjir, bencana luapan Sungai Cimande di Desa Sukadana menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Terparah dari yang kedua kali yang terparah di tahun 2000 Basarung Satan 2020 sebelum 2020 sekarang. Kalau sebulan ini udah berapa kali itu? Tiga kali sebulan puasa. Tapi ini yang paling parah. Ini tuh sampai ada ininya kan kayak tanaman-tanaman dari itu sampai ikut ke sini. Hingga Sabtu malam, petugas terus menyusuri kawasan terdampak banjir. Evakuasi sempat terkendala fenomena munculnya kiambang atau tumbuhan air di permukiman. Terdata, sekira 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa di Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Lokasi Desa Cihanjuang dan Desa Sukadana menjadi titik terparah dengan ketinggian banjir hingga 177 cm. Pemkab Sumedang pun berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Karena ini curah hujannya masih tinggi, bahkan sampai tanggal 18 diperkirakan akan makin tinggi, tolong para warga mengevakuasi terlebih dahulu. Apabila khususnya di rumah ada lansia atau balita, lebih baik dievakuasi. Kami sudah menyiapkan posko darurat di Puskesmas Sawadadap. Mangga apabila yang ada dibutuhkan seperti makanan, minuman bersih, dan lain-lain sudah siap di sana. Untuk sementara, BPBD Sumedang menyiapkan titik pengungsian di Puskesmas Sawadadap dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.
Kericuhan mewarnai rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pasalnya sejumlah orang merangsek ke tempat acara dan mencoba untuk hentikan rapat. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Kericuhan ini menyertai rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Pasalnya sejumlah orang dari Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, salah satu di antaranya Andri Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, menerobos penjagaan dan memasuki ruangan rapat. Mereka mencoba untuk menghentikan rapat karena pembahasan RUU tersebut dianggap menciderai demokrasi. Menuntut agar proses ini dihentikan, selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus difungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto memastikan sikap Kontras yang menolak RUU TNI merupakan bentuk keberpihakannya. Utut menyebut DPR sebelumnya juga telah mengundang pihak Kontras untuk dimintai aspirasi, namun tak diindahkan. Kalau Kontras memang dari awal nggak setuju. Nah ini kan keberpihakan ya, pertanyaannya begini terus. Ya boleh, Kontras nggak setuju, kita undang dia nggak mau karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya. Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau pidana. Oke ya. Rapat panitia kerja Komisi 1 DPR bersama pemerintah membahas 3 poin utama, yakni kedudukan TNI, penempatan TNI dalam tugas non-militer di lembaga sipil, dan batas usia pensiun TNI. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Momen menyenangkan di bulan Ramadan adalah berburu menu berbuka. Di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta terdapat bazar Ramadan yang menjual beragam masakan Nusantara. Ada makanan khas Minang hingga minuman warna-warni dan segar. Wih, banyak banget pilihannya. Jadi bingung nih mau beli yang mana. Yap, khusus selama bulan Ramadan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, terdapat bazar kuliner yang menawarkan pengalaman ngabuburit nyaman di bawah langit terbuka. Sekira 40 gerai kuliner turut meramaikan acara dengan berbagai hidangan Nusantara yang menggugah selera. Konsepnya kita pengen bikin sebuah open food court yang memanfaatkan area publik. Jadi kita pengen bawa experience makan di area outdoornya. Jadi inilah kita angkat nih Sandar Market dengan menawarkan kuliner Nusantara. Mata saya tertuju pada makanan khas Minang, bersantan serta pedas. Ada juga yang manisnya seperti es tebak dan bubur kampiun. Harganya Rp30.000 hingga Rp50.000. Wah, ini nih kalau rindu masakan Padang lengkap banget ya. Dari soto Padang, es tebak sampai bubur kampiun ada. Kita cobain es tebak ya kali ya buat buka puasa nanti. Mbak mau satu ya? Oke. Kalau yang segar, terdapat minuman dingin warna-warni dan menggoda. Satu gelasnya seharga Rp10.000. Dengan harga yang bervariasi dan tempat yang asyik untuk ngabuburit, bazar kuliner ramai dikunjungi masyarakat. Iya, mau bubur aja. Ngabuburit terus mampir ke sini gitu. Gitu. Nah, tahu tempat ini dari mana? TikTok kita. Iya, dari TikTok. Iya, dari TikTok. Terus pas udah kesini suasananya gimana? Suasananya asik sih, terus juga mungkin masih hujan dan masih jam segini juga kali ya. Iya, ramai juga banyak spot-spotnya ya. Bazar kuliner Ramadan beroperasi mulai dari jam 2 siang hingga pukul 10 malam. Ini dia hasil hunting makanan saya, udah lengkap nih. Ada es tebak khas Padang. Wah. Lalu juga ada pempek khas Palembang, sama yang terakhir ada khas India dengan nasi biryaninya. Udah lengkap banget, kita tinggal nunggu buka puasa. Dari Jakarta, Agisa Febila dan Ade Fatoni melaporkan. Manfaatkan momen Ramadan dengan berbagi. Sebuah perusahaan tambang batubara dan energi terkemuka di Indonesia menggelar buka puasa bersama 1.000 anak yatim. Acara dimeriahkan cosplayer hingga game seru.
Keceriaan terpancar dari ribuan anak yatim dari berbagai wilayah di Jabodetabek saat menghadiri buka bersama di Masjid At-Thohir, Depok, Jawa Barat. Dikemas dalam Food Festival, acara gagasan PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk pada hari Jumat berlangsung meriah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Diikuti sedikitnya 1.000 anak yatim dan dihadiri karyawan grup Alam Tree. Acara juga disemarakan tausiah dari Ustadz Desat Latif. Senang sekali. Ini banyak-banyak terima kasih. Semoga sukses selalu, dilancarkan rezekinya, berkah dunia akhirat. Yang menarik, berbagai hidangan buka puasa yang tersaji dipilih langsung oleh Presiden Direktur PT Alam Tree, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. Berjalan konsisten tiap tahun sejak 2011, acara diselenggarakan sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus menyebarkan hal positif kepada para anak yatim. Ya intinya memang bahwa kita bersyukur dan tentunya dalam bulan suci Ramadan ini bagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyaklah ya anak-anak yang berkekurangan dan sudah sewajibnya kita yang memang mempunyai sesuatu yang Allah berikan lebih untuk kita bisa berbagi terutama sama anak yatim. Dan saya setiap tahun tuh sampai mikirin gitu, temanya tuh mesti apa, makanannya apa, karena memang untuk saya ini sesuatu yang luar biasa lah. Melihat mereka bisa bahagia tuh untuk saya sangat-sangat menyentuh. Untuk meramaikan suasana, dihadirkan pula tokoh-tokoh karakter superhero, spot photo booth, hingga pertunjukan musik. Bertema bersama dalam keberkahan, berbagi dalam kebahagiaan, acara ditutup dengan pemberian santunan dan bingkisan kepada 1.000 anak yatim dari berbagai panti asuhan di Jabodetabek. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Beribadah puasa tak menyurutkan semangat warga Yogyakarta untuk melakukan donor darah. Mereka bersama-sama menjaga ketersediaan stok darah yang cenderung menipis di bulan Ramadan. Di serambi Masjid Gede Kauman Yogyakarta, ratusan warga antusias mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk melakukan donor darah. Warga berniat membantu Palang Merah Indonesia agar stok darah di bulan Ramadan selalu tersedia. Mereka senang karena bisa berpartisipasi dalam kegiatan amal yang terselenggara berkat kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, PMI Kota Yogyakarta, dan Takmir Masjid Gede Kauman. Ya amal kemanusiaan dan baik untuk kesehatan. Aksi kemanusiaan ini menjadi upaya menjaga ketersediaan stok darah di bulan Ramadan hingga masa Lebaran yang cenderung menipis. Sangat antusias sekali masyarakat di bulan puasa ini berkenan untuk mendonor darah. Ini merupakan suatu kesadaran masyarakat yang sangat luar biasa karena dia peduli dengan sesama yang membutuhkan darah. Tidak hanya donor darah, YPP Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar juga membagikan 500 paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lain kepada warga yang membutuhkan. Selain di Yogyakarta, acara serupa juga akan digelar di kota lain seperti Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Nasrul Nasih melaporkan dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, usai pagi jangan lupa menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, Saidina Yudita. Dan saya Asar Sedi pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.